Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Salam sukses dan bahagia. Pada pertemuan kemarin Bapak menjelaskan organ pada tumbuhan. Itu masih edisi pertama. Karena belum habis, maka kali ini materi kita organ pada tumbuhan, tapi pada edisi yang kedua. Di sini organ-organ pada tumbuhan yang sudah kita bahas itu adalah akar, daun, lalu ini batang. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Yang akan kita bahas kali ini bunga, buah, sekalian bijinya. Sehingga untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan organ bunga ini. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan organ buah beserta bijinya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kultur jaringan. Nah, organ pada tumbuhan yang keempat itu organ bunga. Ini gambar bunga. Nah, bunga di sini itu adalah modifikasi dari daun. Merupakan salah satu organ pokok pada tumbuhan. Organ bunga itu terbagi menjadi dua. Ada bagian yang steril, ada bagian yang fertil. Bagian steril itu tidak dapat digunakan sebagai alat reproduksi. Kalau fertil dapat digunakan sebagai alat reproduksi, alat untuk berkembang biak. Nah, bagian kalau mungkin ada wanita steril, berarti wanita itu sudah tidak subur lagi, sudah tidak bisa berkembang biak lagi. Organ-organ bunga yang merupakan bagian steril itu ada ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelompok bunga, daun pelindung, daun tangkai, daun kelopak, daun mahkota. Kalau bagian yang fertil yang dapat berkembang untuk reproduksi, yang pertama benang sari, ini kepala sari, ini benang kepala sari, benang sari. Benang sari ini digunakan sebagai jantan spermanya, mikrosporofil. Putiknya di sini sebagai betinanya. Ini benang sari akan jatuh ke putik, masuk ke dalam. Di sini akan ketemu sel telur. Akan menjadi calon individu baru. Nah, di sini, maaf, ini yang lebih lengkap. Ini ada bagian-bagian bunga. Yang bagian yang steril, ini sebetulnya ada ibu tangkai bunga, dasar bunga. Lalu ada yang namanya kelopak bunga, mahkota bunga. Itu adalah bagian yang steril, tidak bisa digunakan sebagai alat reproduksi. Nah, mahkota bunga ini menjadi menarik. Mengapa warnanya menarik? Untuk menarik serangga, agar serangga nanti membantu penyerbukan jatuhnya benang sari, serbuk sari ke kepala putik agar bisa masuk ke sini dalam putik untuk ketemu yang namanya adalah sel telur, biar menjadi individu baru. Nah, bagian-bagian yang fertil yang bisa digunakan untuk sebagai berkembang biak, ini putiknya. Nah, putik makrosporofil. Betinanya. Lalu ini adalah tangkai sari, kepala sari.
Ini sebagai jantannya, mikrosporofilnya. Selanjutnya, organ pada tumbuhan selanjutnya, buah. Buah itu di dalamnya ada biji. Berarti biji, ini semangka, di dalam ada bijinya. Lalu di luar biji ada buahnya. Buah apokat, di dalamnya ada bijinya. Itu termasuk bagian dari organ pada tumbuhan. Anggur, di dalamnya ada bijinya. Buahnya merupakan organ, bijinya juga merupakan organ. Nah, di sini organ yang ada pada tumbuhan yang kelima, buah. Buah ini, ya, buah-buah ini, ada buah semangka, buah anggur, kesemek, itu semuanya berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, baik itu berupa protein, baik karbohidrat dan lemak. Organ pada buah itu ada 3 lapisan. Lapisan luar eksokrap, lapisan tengah mesokrap, lapisan dalam endokrap. Nanti gini. Lapisan luar ini namanya adalah eksokrap, atau disebut juga kulit buah. Ada yang keras, ada yang lunak eksokrap ini. Yang keras contohnya adalah buah kacang. Nah, ini kacang ini kulitnya, eksokrapnya keras. Buah tomat, eksokrapnya, kulitnya tipis dan lunak. Pada epikrap ini, eksokrap ini, itu terdiri dari jaringan yang pertama epidermis dan jaringan hipodermis dengan dinding sel yang tebal. Yang tengah adalah mesokrap, disebut juga adalah daging buah. Contoh pada buah mangga ada dagingnya. Pada buah apel juga ada dagingnya. Ini daging buah. Ini ada beberapa semangka. Kalau kulitnya ini adalah eksokrap, buahnya adalah mesokrap. Ini juga kulitnya eksokrap, ini buahnya adalah mesokrap. Yang ketiga, yang paling dalam adalah endokrap. Endokrap. Ini lapisan yang paling dalam yang melapisi mengelilingi biji. Itu terdiri dari beberapa jaringan epidermis dan jaringan sclerenchyme. Jaringan penguat. Kalau mesokrap itu yang jaringan tengah daging buah ini terdiri dari jaringan parenchyme, memang untuk menyimpan cadangan makanan. Di dalam buah ada organ namanya biji. Dalam buah itu ada biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan yang merupakan calon tumbuhan baru. Biji itu ada kulit biji, ada tali pusar atau tangkai biji, ada isi biji. Ini kulit biji. Nah, yang tengah ini ada tali pusar, ini yang kedua. Ini menghubungkan dengan yang namanya tubumin, tembuni. Nah, di sini kalau ini sudah bijinya sudah masak, maka akan lepas dari tali pusarnya, sehingga akan meninggalkan bekas yang namanya adalah pusar biji. Lapisan yang dalam itu inti biji. Di dalam inti biji itu ada 2 lembaga. Ini sebagai calon individu baru. Lalu ada putik lembaga. Itu berisi cadangan makanan ketika masih dalam bentuk awal pertumbuhan, sehingga belum membentuk tumbuhan baru. Makanan bagi calon individu
baru. Nah, selanjutnya kalau kita memperbanyak tanaman, itu kita bisa menghasilkan tanaman dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kultur jaringan. Ini misalnya kita ada tanaman wortel. Kita potong-potong wortel tersebut. Lalu kita masukkan dalam media yang diberi cairan tertentu. Maka potongan-potongan tadi akan nanti menjadi calon individu baru. Ditanam bisa menjadi wortel dewasa. Itu namanya adalah kultur jaringan. Lalu apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah perbanyakan tumbuhan secara in vitro dengan cara mengisolasi bagian-bagian tanaman, bisa berupa selnya, berupa jaringannya, berupa organnya. Kita tumbuhkan pada medium, nah, agar bagian-bagian dari tanaman tadi bisa memperbanyak diri dan bergerenasi menjadi tanaman lengkap. Setelah menjadi ini expand ini, kita tempatkan di pot-pot nanti menjadi individu baru. Itu pengertian dari kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu dimiliki oleh tumbuhan. Karena sel tumbuhan itu punya sifat autonom dan totipotensi. Autonom itu selnya dapat mengatur aktivitasnya sendiri. Totipotensi adalah kemampuan sel tumbuhan untuk bergerenasi menjadi tumbuhan lengkap. Dari sel-selnya itu bisa menjadi tumbuhan lengkap. Itu merupakan proses perkembangbiakan aseksual, vegetatif. Tidak memerlukan sel jantan dan sel betina. Mungkin ini yang saya sampaikan. Biar barokah, mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, isik bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.